Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mas Rama kemarin sakit, udah sehat sekarang? Alhamdulillah sudah mendingan, Pak Indra. Alhamdulillah. Oke, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, Mas Rama, bisa dimulai untuk berdoa. Siap, tempat duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Bapak cek presensi dulu ya. Pertama, Mbak Evani hadir. Kemudian Mbak Mida hadir. Hadir, Pak. Mbak Darona ada. Hadir, Pak. Kemudian Mas Bahim. Hadir, Pak. Kemudian Mas Rama. Hadir, Pak Indra. Mas Wahyu ada. Hadir. Mas Wahyu sakit mungkin, Pak. Oh, sakit. Ya, ada izinnya, Pak. Ada izinnya. Ya. Oh ya, nanti Bapak lihat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teknik pergerakan kamera. Tapi sebelum itu, Bapak ingin bahas dulu untuk pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas mengenai alur produksi. Sudah dibahas bahwa mata pelajaran teknik pengolahan audio video, unsurnya ada audio dan video, itu ada semua pada sebuah film. Nah, ini berikut contoh-contoh film. Teman-teman udah pernah nonton film di bioskop? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Oke, mungkin akhir-akhir ini film-film berikut yang tampil atau yang sedang tayang di bioskop, ada yang udah pernah nonton? Sudah, Pak, yang Miracle saya sudah nonton. Miracle yang baru ya ini ya, bagus belum ya. Pak, belum. Pengabdi Setan yang belum, Pak. Pengabdi Setan belum ya. Oke, saya akhir-akhir ini itu sedang jatuh cinta dengan film-film Indonesia. Menurut Pak Guru, kualitas film Indonesia itu sekarang bagus-bagusnya, tidak kalah dengan film Hollywood. Misalnya saja, contohnya yang terlaris itu kemarin apa? Ada yang tahu? Film luar, Pak. Film Indonesia yang KKN. iya, KKN di Desa Penari ya. Itu kan itu film Indonesia yang sudah ditonton 9 juta kali di Indonesia. Itu melebihi ya, melebihi film, bahkan melebihi film Avenger Infinity War. Jumlah penayangannya di Indonesia ya, Avenger Infinity War itu baru cuma 8 juta. Nah, terus juga ini film Ngeri-Ngeri Sedap yang mengangkat tema budaya Batak Sumatera Utara itu sedang dalam proses untuk dijadikan nominasi Oscar kalau kalian baca. Nah, hal ini menandakan apa? Menandakan bahwa industri film Indonesia itu semakin berkembang. Ini prospek yang bagus untuk pelajaran kita bahwa nanti kita akan mendalami teknik-teknik pengolahan audio video. Peluang kerja di bidang film itu sekarang di Indonesia semakin lebih banyak, semakin lebih bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan semakin tingginya level perfilman di Indonesia, apakah kita mampu berada pada tingkat tersebut? Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin kita sharing dulu terkait dengan film-film yang ada di Indonesia atau luar juga boleh. Kita ice breaking dulu ya. Silahkan bisa buka slido.com atau bisa scan QR code yang sudah ada pada layar Pak Guru. Oke, Bapak ingin kita sharing dulu ya dari segi sinematografi. Kemarin kan kita sudah melihat, kita sudah mempelajari mengenai alur pembuatan sebuah film. Nah, di situ ada unsur sinematografi. Kira-kira menurut kalian film yang sudah kalian pernah tonton dan itu bagus itu apa sih? Ada Avenger. Ada lagi.
Slido.com. Satu. Dua. Oke, baik. Ternyata kebanyakan itu ya, masih didominasi di film-film luar negeri. Khususnya ini Marvel ini banyak sekali. Kira-kira kenapa sih kok film Marvel bisa bagus? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Ini dari segi apanya bisa bagus? Bagus, Pak. Soalnya kreatif. Tegang tapi lucu. Kalau Joker ini bukan Marvel, Wak. Oh iya, Itu Joker. sinematografinya bagus banget dan ceritanya juga bagus. Terus CGI-nya itu loh, efek CGI-nya Pak, yang memang kita masih banyak yang belum bisa seperti film luar. Betul sekali. Jadi kita masih mungkin kendala di CGI ya. Mungkin tidak sebagus dengan film-film luar negeri seperti Avenger atau film-film dari Hollywood lainnya terkait dengan CGI. Tapi kita sudah sedikit-sedikit mulai ini seperti film kemarin, film Hero Gundala. kita juga ada Gundala. Kemudian nanti Sri Asih ini trailernya juga udah ada. Ini juga saya lihat CGI-nya juga nggak kalah jauh lah dengan produk-produk luar negeri, film-film luar negeri seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk ice breaking-nya. Kemudian hari ini kita mau ngapain sih? Di pertemuan minggu kemarin saya sudah minta kalian untuk membaca materi yang ada di LMS terkait dengan sudut pandang dan pengambilan gambar kamera. Nah, hari ini kita nanti akan mendiskusikan terkait dengan sudut pandang dan pengambilan gambar bergerak atau teknik pergerakan kamera. Kemudian sebelum itu Pak Guru membagi kelompok ini berdasarkan hasil tes minggu lalu. Pak Guru sudah membagi kelompok sesuai dengan berdasarkan nilai didapat. Untuk kelompok 1 adalah Mbak Darkona 1, Mbak Darkona 2, Mbak Darkona 3, Mbak Darkona 4. Kemudian kelompok 2 Mas Ibrahim. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Evani, kelompok 3 Mbak Mida, dan kelompok kelima ada kelompoknya Mas Rama. Udah, silakan duduk per kelompok dulu. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Udah. Sudah? Ya, Pak. Udah. Oke. Nah, Pak Guru ada video. Ini video dari produk kakak angkatan kalian. Judulnya Journey to School. Nah, kita lihat dulu ya. Dari sini nanti kira-kira kalian bisa mengambil sudut pandang yang digunakan apa, gerakan kamera apa. Nah, seperti itu. Silahkan nanti kalian
Oke. Udah diperhatikan dengan sesama. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak Guru ingin tahu tadi dari hasil video tadi, silakan kalian diskusikan, kemudian kita diskusi di forum lagi, slido.com, sama seperti tadi linknya. Kemudian kodenya juga sama. Nah, dari video pendek Journey to School, kira-kira tadi sudut pandangnya atau angle-nya dari gerakan kamera apa yang kalian bisa temukan dalam video tersebut? Kira-kira apa sih tadi? Oke, udah. Baik, tadi mungkin ada yang menemukan ada low angle. Kemudian ada yang A-level. Kemudian dari gerakannya ada pan ya. Kemudian ada follow. Nah, dari video tadi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam video tersebut. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tadi mengenai kekurangan-kekurangan dalam video ini, kemudian dikaitkan dengan sudut pandang dan gerakan kamera. Nah, kemudian silahkan nanti kalian berdiskusi kelompok, kemudian buka LKPD-nya yang ada di LMS. Nah, dari video tadi, silahkan kalian diskusikan, cari kekurangannya, kemudian cari solusinya, kaitannya dengan materi sudut pandang dan gerakan kamera. Nah, kemudian selanjutnya buat ulang video dengan tema yang sama, Journey to School. Jadi intinya Journey to School itu adalah perjalanan ke sekolah. Nah, silahkan kalian buat versi kalian masing-masing, menerapkan sudut pandang dan gerakan kamera. Ambil juga solusi yang tadi sudah kalian tentukan, kalian temukan untuk pembuatan video yang dengan kualitas yang lebih baik. Terapkan solusi tersebut ke dalam video yang sudah kalian nanti gunakan. Oke, gitu ya. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Belum, Pak. Belum. Waktunya Baik. berapa lama, Pak? Waktunya nanti sampai 30 menit sebelum pembelajaran kita presentasikan. Seperti itu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Baik, silahkan bisa dimulai untuk diskusinya. Kemudian silahkan bisa, kalau sudah diskusi, silahkan bisa mulai untuk mengambil gambarnya. Siap, Pak. Oke, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Ini ada gerakan crab itu apa ya, Pak? Krabby Patty bukan? Ya. Jadi crab itu ya tadi bahasa Indonesianya kan kepiting. Jadi gerakan kameranya itu mengadopsi gerakan kepiting. Kepiting kan jalannya ke samping ya. Nah, berarti Oh, gitu. ya berarti gerakan kameranya kameramen itu bergerak secara menyamping dengan mengikuti objek. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi Gerakan- bayang ke Krabby Patty. Gerakan biawak enggak ada, Pak ya? Adanya cuma ini kepiting. Oh, kepiting. Ya, saya suka juga, Pak, kepiting. Kepiting. Kita Ini mulai. kelompok saya udah, Pak. Mau Sudah. ditunjukin dulu boleh? Mau dipresentasiin. Wah, Luar cepet ya. biasa. Luar biasa. Les.
Oke, tunggu dulu ya 5 menit lagi ya. Nunggu yang lainnya. Oke, Iya, Pak. saya Aku masih belum, masih Pak. proses loh Pak, kok sudah selesai Iya. Pak kelompoknya Pak. Mas Ibrahim ada kesulitan? Belum Pak, cuman belum selesai aja nih Pak. Oh iya. Masih ngerjakan. Oke, waktunya habis. Sudah selesai semua? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Udah, alhamdulillah. Pak. Oke, kita presentasi dulu ya. Silahkan yang mau mempresentasikan dulu tadi, Mbak Mida. Boleh dipresentasikan. Siapa? Bentar, Pak. Kok belum bisa ya, Pak? Nggak ada pilihan videonya ini. Katanya sudah. Sudah siap. Tapi kok nggak mau di-share nih videonya? Nggak muncul di share-nya, Pak. Gimana ya, Pak? Ini ya. Yang jendela, Bu. Share yang jendela. Udah ya. Udah tak play sampai selesai loh. Atau ada yang mau membantu? Kelompok saya ada yang bisa membantu share screen? Mana filenya? Filenya tak bukakan Pak Guru aja. Oh ya Pak, gitu Pak, boleh. Ya, Kita kirim ya Pak. ya. Ini ya. Ya Pak. Oke, Pak Guru play ya. Ya Pak. Mohon dikasih saran yang membangun Pak. Oke. Ampun Pak. Oke, sudah ya. Terima kasih tadi presentasinya. Untuk videonya dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Oh Saya, iya, Pak. Mbak Evani, kelompoknya Mbak Evani, silakan bisa menanggapi. Oke, Pak. Tadi untuk video yang tadi itu ada apa namanya? Kan tadi ada banyak macam-macam ini ya, Pak, sudut pengambilan gambar dan tekniknya. Nah, itu untuk kualitas gambarnya sudah bagus menurut kelompok kami. Tapi masih ada beberapa pengambilan gambar itu yang kepotong bagian kepalanya, contohnya di yang bagian follow medium. Kemudian ada lagi Pak tanggapan yang lain, mungkin bisa pakai alat bantu untuk tripod sama gimbal biar kualitas gambarnya lebih smooth, jadi nggak banyak gempa buminya Pak. Itu aja dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih Evani. Oke, Gempa bumi ya. bagus sekali masukan dari Mbak Evani tadi ya terkait dengan komposisi. Jadi
sebuah foto, sudut pengambilan gambar itu juga harus diperhatikan mengenai komposisi gambarnya. Mungkin di kelas 11 kita sudah belajar dasar-dasar fotografi, ada komposisi foto. Nah, itu juga bisa diterapkan di videografi. Jadi ada komposisi yang digunakan dalam pengambilan video. Contohnya tadi untuk kepala yang kepotong. Kepala yang kepotong itu kalau di fotografi itu ada istilahnya headroom atau ruang kepala. Jadi di sebuah frame itu harus ada spasinya. Jangan terlalu mepet karena nanti akan kepotong pengambilan gambarnya. Kemudian juga ada rule of third. Nah, ini supaya point of view atau yang jadi poin dalam video tadi dapat terlihat dengan jelas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk alatnya, kalau menggunakan tangan atau handheld, itu perlu diperhatikan. Jadi, beberapa kamera mungkin tidak memiliki stabilizer, sehingga rawan untuk bergetar. Nah, tadi gempa bumi. Untuk jadi perlu adanya tripod atau gimbal supaya untuk menanggulangi getaran dalam sebuah video. Seperti itu. Boleh saja menggunakan tangan itu supaya terlihat pengambilan gambarnya itu terlihat lebih natural kalau untuk menggunakan tangan atau istilahnya handheld. Tapi kalau untuk pembuatan video akan lebih bagusnya jika misalnya tadi gerakan pen itu menggunakan tripod. Kemudian untuk follow-nya itu juga bisa menggunakan gimbal supaya lebih bagus. Oke, gitu ya. Tadi masukan dari saya. Kemudian, oke, terima kasih untuk kelompok Mbak Mida yang sudah mempresentasikan hasil dari video yang sudah dikerjakan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Mida. Oke, saya rasa mungkin cukup untuk presentasi hari ini. Sudah presentasi semua. Untuk materi tadi, untuk materi sudut pandang dan pergerakan kamera, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum masuk ke refleksi? Belum? Nah, silakan habis ini kalian nanti mengisi pertanyaan apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini, mengapa itu penting, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut, mengapa, apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar. Diisi form diskusi, refleksi di LMS, e-learning SMK Negeri 1 Kabupaten, sj.id. Kemudian, jika sudah, silakan kalian mengerjakan asesmen yang ada pada LMS. Ditunggu untuk hari ini ya, untuk asesmennya. Oke, mungkin dari saya cukupkan. Saya cukupkan. Jangan lupa tugas-tugasnya. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk Siap, berdoa. Pak Guru. Semuanya tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih. Oh iya, Pak Guru lupa menyampaikan bahwa nanti minggu depan kita masih akan melanjutkan materi mengenai pengambilan gambar. Kita masuk ke teknik tata cahaya.
Jadi dipastikan ya nanti bawa HP lagi untuk dipakai untuk perekaman video. Kemudian biasa yang piket bersih-bersih dulu ya 5R di kelas. Kemudian yang lainnya hati-hati di jalan. Dari saya, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin saya awali aja ya feedbacknya untuk Pak Wendra. Sebetulnya sudah bagus, cukup bagus, keren ya. Media pembelajaran untuk PPT-nya juga menarik seperti itu. Interaksinya juga bervariasi antara teman, juga guru dan siswa begitu ya. Nah, kemudian mungkin persepsinya juga bagus, tadi bisa diarahkan ke hal-hal yang kontekstual ya, yang dekat dengan siswa seperti itu tadi, film-film yang yang populer saat ini gitu ya, yang kekinian itu apa gitu ya. Nah, hanya ada beberapa saran mungkin untuk pemberian rule di awal gitu ya, itu juga perlu disampaikan mengenai pembelajaran seperti itu ya. Misalnya itu secara online seperti apa, secara luring seperti apa gitu Pak. Nah, kemudian juga yang ini sih hanya di ekspresi ya, ekspresi wajah. Ya, kalau dari intonasi suara ini tadi sudah cukup gitu. Hanya di ekspresi wajah ya, bagaimana walaupun online tapi terlihat kalau kita itu sedang memandang siswa gitu ya, seperti itu. Nah, itu mungkin itu yang perlu ditingkatkan ya supaya lebih baik lagi seperti itu. Hanya itu sih Pak Wendra. Ya, tadi hampir semua terlihat gitu. Ya, hanya mungkin perlu diperjelas terutama nanti kalau di editing video ya Pak ya, untuk sintaks-sintaks pembelajarannya ya. Di model pembelajarannya itu juga perlu ditekankan ya. Kemudian saat siswa aktivitas siswa untuk berpikir kritis, creative thinking itu juga perlu diberikan penekanan-penekanan seperti itu. Itu sih Pak Wendra. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada masukan? Ya, tadi ada cloning ini ya. Peserta ya. Darkona 1, Darkona 2. Iya. Biar satu kelompok, satu orang satu kelompok, Bu. Iya. Terus Bu Mida tanya ya, tolong dibantu kelompok saya lah, kelompoknya diri sendiri. Iya. Oke. Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Belum, Bu. Mantap. Mantap. Ya, oke. Ya, oke. Kalau gitu kita langsung lanjut ke Pak Ibrahim. Pak Rama ini sudah hidup listriknya?